Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aprilia Putri. Saya dari kelas 3A dengan NIM 343022000017. Saya di sini akan membahas tentang upaya bagaimana mewujudkan mental health. Definisi kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Klasifikasi gangguan kesehatan mental. Gangguan mental menurut WHO terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala. Namun, mereka umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya adalah skizofrenia, depresi, cacat intelektual, dan gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Pada konteks kesehatan jiwa, dikenal dua istilah untuk individu yang mengalami gangguan jiwa. Pertama, orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK merupakan orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, ada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Nah, bagaimana sih cara mengatasi masalah mental health dengan efektif? Yang pertama, tipsnya ada terapi psikologis. Nah, terapi psikologis itu adalah langkah efektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Dalam terapi psikologis, Anda bisa berbicara tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman kepada terapis profesional. Terapis akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi penyebab masalah mental serta strategi untuk menghadapinya dengan lebih baik. Nah, cara yang kedua bisa dengan cara meditasi. Meditasi bisa membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi yang merupakan bagian dari masalah kesehatan mental itu sendiri. Melalui meditasi, Anda akan lebih fokus pada pernapasan, mengurangi pikiran yang mengganggu, dan meningkatkan kesadaran diri. Lakukan meditasi secara rutin sebagai bagian dari kebiasaan untuk membantu mengelola emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang ketiga ada olahraga. Nah, olahraga bisa menghasilkan endorfin, yakni senyawa kimia dalam otak yang dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Selain itu, olahraga bisa mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Yang keempat ada dengan cara mengatur pola makan, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, makan buah, sayuran, ikan, dan biji-bijian. Nah, ini akan memberikan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi otak yang lebih optimal, dan juga menghindari mengkonsumsi makanan olahan dan mengandung gula yang berlebihan, kurangi mengkonsumsi alkohol agar emosi tetap stabil dan risiko gangguan mental bisa diatasi. Nah, yang kelima ada menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan terlarang, merokok. Nah, ini dapat berburuk dan mempengaruhi keseimbangan kimia otak yang bisa memperburuk gejala masalah mental. Yang keenam, memperkuat dukungan sosial. Dukungan sosial yang kuat dapat mengatasi masalah kesehatan mental. Nah, dengan cara bersosialisasi dan berbicara bersama teman, keluarga, atau
terapis untuk membantu dalam menghadapi kesehatan mental itu sendiri. Yang ketujuh ada menjaga kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik yang optimal berdampak positif pada kesehatan mental. Rawatlah tubuh dengan tidur cukup, menjaga pola makan, menghindari kebiasaan yang merugikan. Ketika tubuh berada dalam kondisi baik, otak akan berfungsi lebih baik sehingga bisa mengurangi risiko gangguan mental dan menjaga kesehatan mental yang lebih optimal. Nah, yang kedelapan ada tidur yang cukup. Beristirahat yang cukup sangatlah penting bagi kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi suasana hati, kemampuan konsentrasi, dan daya tahan tubuh. Tubuh akan lebih mudah pulih dan mampu mengatur kembali keseimbangan kimia pada otak, sehingga membantu menjaga kesehatan mental yang baik. Nah, untuk menjaga kualitas tidur yang optimal, Anda bisa melakukan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam. Cara yang 9 adalah mengembangkan keterampilan coping. Keterampilan coping atau cara menghadapi stres adalah langkah penting dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Strategi mengembangkan keterampilan coping terdiri dari mengelola emosi, mengatur waktu, berbicara dengan orang terdekat, atau mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Nah, cara yang ke-10 bisa dengan cara mengurangi stres. Nah, stres sendiri itu adalah faktor risiko utama bagi masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental yang lebih baik, maka susunlah rencana, atur waktu dengan bijaksana, berbicara bersama orang yang terpercaya, dan melakukan aktivitas yang mengurangi stres seperti yoga atau kegiatan seni untuk kesehatan mental yang lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.